Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci Pak Jokowi, orang-orang yang selama ini menuduh, memfitnah, menyebarkan tuduhan liar, bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, bahwa skripsi Pak Jokowi palsu. Ternyata nyali mereka nol besar, teman-teman. Mereka tak bernyali sama sekali. Dan selama ini modal mereka hanya omon-omon dan mulut besar mereka doang. Isinya mah nggak ada, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Nah, baru-baru ini si Roy Suryo itu mengajak Rizal Fadila dan kawan-kawannya untuk mencabut BAP-nya di Polda Metro agar kasus ataupun pelaporan Pak Jokowi tidak bisa lanjut dan mereka tidak bisa jadi tersangka. Mimpi orang-orang ini ya. Nanti akan kita dengarkan seperti apa pandangan dari ahli hukum terkait dengan siasat busuk dari Roy Suryo ini, teman-teman. Aduh, saya jadi teringat ya apa yang dikatakan oleh Egy Sujana waktu Pak Jokowi baru saja melapor ke Polda. Kami senang Jokowi melapor, kami akan membuktikan bahwa ijazahnya palsu. Waduh, datang lagi Gosiniudin. Ini momen yang saya tunggu. Jokowi duduk di tengah pengadilan, saya cecar dengan pertanyaan. Widih, kayak gagah berani sekali ya. Tapi kok sekarang terkriminalisasi? Aduh, nyali kau tuh dikali 0, Gosiniudin. Nggak bernyali kau rupanya. Nah, selain itu teman-teman, ada video dari Prof. Jimli, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Gibran tak dapat dimakzulkan. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Muzani, Ketua MPR RI, yang mengatakan bahwa ya apa dasarnya Gibran dimakzulkan. Gibran tidak punya pelanggaran apapun. Jadi ya, apa alasannya Gibran dimakzulkan? Wah, ini luar biasa pembahasannya teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kami akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu. Mulut besar doang. BAP itu ada. Karena itu dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia. Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Takut rupanya ya kan? Takut laporan Pak Jokowi lanjut. Weh Roy Suryo, katanya mau membuktikan, katanya senang. Aduh, omon-omon kalian doang rupanya yang besar. Aduh. Roy Suryo CS menyatakan mereka akan mencabut BAP dan bilang kalau BAP sudah dicabut maka perkara tidak boleh jalan. Kalau perkara tetap jalan, katanya itu melanggar hukum. Ini serius. Anda pikir hukum bisa dibelokkan semudah itu? Gini ya, BAP yang Anda cabut itu adalah soal laporan Anda terhadap Jokowi. Namun kalau laporan balik dari Pak Jokowi terhadap Anda dan kawan-kawan tidak dicabut, itu lain cerita. Perkara tetap berjalan dan itu sesuai hukum. Ingat baik-baik Roy Suryo, pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Dan ini pidana murni, bukan delik aduan biasa. Bahkan pasal 310 KUHP menghina seseorang secara lisan atau tulisan, hukumannya bisa 9 bulan penjara. Dan juga pasal 311 KUHP, kalau tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, bisa naik jadi 4 tahun penjara. Dan perlu masyarakat tahu, BAP itu bukan syarat utama hukum bisa jalan atau tidak. BAP adalah bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan, bukan tombol on-off perkara hukum. Kalau unsur pidana sudah terbukti, baik dari saksi, bukti elektronik, atau pernyataan publik, proses hukum tetap berjalan meskipun BAP sudah dicabut. Jadi jangan dibolak-balik logikanya. Masyarakat sekarang sudah melek hukum. Gak bisa dibodohi pakai istilah hukum yang dipelintir sana-sini.
Ini negara hukum, bukan negara berdasarkan suka dan tidak suka, atau siapa duluan cabut laporan. Ingat, siapa yang menabur, dia juga yang akan menuai hasilnya. Dan kalau yang ditabur itu adalah kebohongan atau fitnah, jangan kaget kalau yang dituai adalah jeratan hukum. Gimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar. Salam anak muda dari Indonesia Timur. Waduh, anak muda dari Indonesia Timur nih teman-teman, luar biasa penjelasannya ya. Dengar tuh Roy Suryo, laporan Pak Jokowi akan tetap berjalan. Kalian akan jadi tersangka sebentar lagi. Dia ini sudah mencium aroma-aroma tersangka teman-teman. Makanya ya berusaha untuk lepas dari jeratan hukum. Nah itulah yang dilakukan oleh Roy Suryo sekarang. Itulah yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan mereka sekarang. Ingin lepas dari jeratan hukum ataupun pelaporan Pak Jokowi. Nggak bisa Roy Suryo. Pak Jokowi sudah bilang kemarin, tak ladeni. Pak Roy Suryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar pemenuding atau pakar panci. Pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung, lalu melihat, oh ini terbuat dari ini, itu cocok. Ya, daripada Bapak belum pakar telematika, itu kelasnya sudah berbeda. Serahkanlah kepada orang yang punya S1, S2, S3, ada di situ, linear. Kalau Bapak, kalau belum pakar kesehatan, oke lah. Pakar komunikasi oke lah. Belum tentu kalau dikatakan pakar kan harus S1 S2. Ya, jadi lebih baik Bapak pakar itu saja ya. Pakar panci atau pakar pencari panggung untuk diikuti oleh banyak orang ya. Tidak cocok untuk pakar akademisi. Tidak cocok sekali. Karena kajian Bapak itu apa? Dasarnya apa? Saya boleh tantang Bapak. Kalau memang Bapak Roy Suryo berani, saya juga Lunu Game. Kapan kita udah duduk berdebat secara langsung? Waduh, mau berdebat secara langsung Pak ya kan? Jokowi melaporkan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik. Ya. Nah, Pak Jokowi membuat laporan, saya masih ingat kata-kata beliau. Saya sudah dihina sehina-hinanya, saya sudah direndahkan serendah-rendahnya. Biarlah saya menempuh upaya hukum. Karena memang dia lihat bahwa gerakan-gerakan pembangunan opini publik di luaran itu luar biasa. Nah, saya juga jujur aja Bang LE. Saya nggak sampai kebayang sama saya, kok sampai tokoh-tokoh sekelas Roy Suryo, teman saya, dan teman-teman yang lain tuh datang ke kediaman Pak Jokowi, gitu loh. Iya. Nah, datang ke nantang banget gitu ya. Nantang banget. Iya. Dan yakin banget. Iya. Yakin banget bahwa ini ijazahnya palsu. Iya. Ketika lembaga yang mengeluarkan itu menyatakan itu sah, kemudian tanda tangannya sah, orangnya ada, tahunnya ada, database-nya ada, maka selesai. Ya. Nah, tetapi mereka ini justru sangat percaya diri. Hakul yakin katanya bahwa ijazah ini palsu. Pertanyaannya, kalau dinyatakan itu palsu, pembandingnya yang aslinya mana? Ya. Betul. Kan gitu Bang. Ya. Nah, ternyata ketika saya lihat di TV, pernyataan dari Rismon, pernyataan dari Roy Suryo, Pak Rizal, Dr. Tifa, saya melihat bahwa ternyata mereka menganalisa postingan dari kader PSI. Iya, betul. Di salah satu akun di X-nya. salah satu di artificial intelligence ya. Ini yang mereka uji. Nah, pertanyaannya, yang diuji ini fisiknya, iya kan? Atau bahan elektroniknya? Kalau kita melaporkan sesuatu yang katanya palsu, maka yang asli ada di kita. Setidak-tidaknya ada lembaga yang berwenang mengeluarkan mengatakan bahwa itu palsu. Nah, sekarang Gajah Mada bilang tidak. Bareskrim mengatakan identik. Lalu kemudian KPU mengatakan sudah clear, sudah lulus. Beliau merasa bahwa dicemarkan nama baiknya dan difitnah. Nah, kalau di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik kan ada 3 katanya Bang ya. Iya. Pencemaran nama baik, fitnah dan ITE. Ya, itu mengacu pada undang-undang elektronik. Oh, mengacu. Nah, memang kenapa Pak Jokowi langsung buat aduan? Kenapa tidak diwakilkan? Memang undang-undang informasi transaksi elektronik itu delik aduan dan harus yang bersangkutan. Delik aduan ya. Makanya beliau datang. Kalau posisi hukum saat ini yang terjadi di Bareskrim dan laporan di Polda Metro dengan fakta-fakta yang terjadi sekarang, saya yakin kasus ini jalan tol, Bang. Jalan tol dalam pengertian, saya hampir yakin
Jalan tol itu karena Pak Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan menuju status naik sidik dan tersangka. Wow, jalan tol. Kasus ini akan seperti jalan tol. Berarti lancar jaya teman-teman. Nggak ada hambatan, nggak ada yang bisa memperlambat. Dan Rizman tadi namanya ya, meyakini kalau Roy Suryo sebentar lagi akan menjadi tersangka. Waduh, ini yang kita tunggu bersama-sama teman-teman ya. Itu adalah Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu loh. Ya kan, apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinet. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin Gibran dimaksudkan. Keliru. Ya kan? Ini sebenarnya barisan sakit hati. Sudah dendam. Oh, kenapa? Dendam dan belum move on. Dulu saya pernah sama-sama dengan mereka. Oh gitu. Saya ada di sama-sama. Dalam Kubu Fafa. Oh, okay. Gulingkan Jokowi kan saya sama-sama. Tapi karena permainan mereka ini sudah terlalu berlebihan. Negara luar sementara memikirkan bagaimana ini negara mereka tuh akan maju. Kita masih berkelahi gara-gara ijazah. Dari situ sudah sekitar 4 bulan saya keluar dari tim mereka, saya sendiri lawan mereka kembali. Karena bagi saya mereka mengklaim menuding yang tidak berdasar dan tidak berdata. Ya terlibat dalam itu kan Pak Roy Suryo dan teman-teman. Ya ada yang lain. Banyak. Itu ibu-ibu. Maaf ya saya minta maaf. Oknum relawan Anies semuanya. Relawan Anies. Di balik ya juga sih. Kejahatan ini ada relawan Anies gitu. Oknum tidak semuanya yang sakit hati dengan Jokowi yang dibawa oleh Coach Junudin, dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk aksi di UGM, aksi di mana-mana. Ini orang-orang, coba Om Irjen tanya, kenal Fritz Alorboy tidak? Waktu demo di KPU, saya yang pimpin mereka, saya yang korlap. Gulingkan Jokowi di depan KPU, Bawaslu, DPR. Saya korlap utama, demo pertama, demo kedua, ketiga baru saya lepas, saya kasih ke orang lain. Itu grup namanya Civil, sekarang mereka sudah buat koalisi. Itu dari dasarnya. Koalisi apa? Ya itu koalisi yang di grup ada Om Roy Suryo dan sebagainya. Apa saya lupa grup itu. Koalisi Merdeka kah? Koalisi Kemerdekaan apa demokrasi kah? Apakah? Itu sebelum grup itu muncul, terlebih dahulu civil society. Kami yang buat, saya yang punya gagasan. Itu pertama. Berarti ini murni pasukan sakit hati Barisan membenci sakit Jokowi hati. begitu. Itu orang-orang tuh. Ijazah ini hanya sebagai salah satu. Ya, alasan saja untuk menggulingkan Gibran, menghajar Prabowo supaya ketika ekonomi guncang mereka akan gulingkan seperti kasus 98. Target mereka Prabowo digulingkan. Wow, target mereka katanya kata si Fritz Prabowo digulingkan. Tapi ya agak-agak masuk akal sih. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo berhasil dipisahkan, ya sepertinya kekuatan politik Pak Prabowo itu agak sedikit menurun gitu ya kan. Dan itulah mungkin kesempatan bagi mereka untuk menggulingkan Pak Prabowo sepertinya teman-teman. Sesuai dengan apa yang dikatakan Fritz Alorboy tadi. Ya kalau saya bilang jahat ya jahat juga sih Bang. Kan tidak membantu pemerintah justru kan ini mengganggu terus. Kalau saya bilang nggak, bukan jahat, Apa dong? akal bulus. Akal bulus ya kan. Iya. Dalam perspektif yang lebih luas lagi, kenapa sih nggak berhenti mereka-mereka yang mengambil posisi opposite dari Pak Jokowi dan keluarga ini selalu tanpa henti dengan berbagai angle menyerang terus. Kalau ini sekarang tidak palsu, mandek diangkat lagi masalah pemaksulan. Besok apa lagi? Ini ada apa? Begini, sudah berulang-ulang kita kan sudah sering. Ini sebenarnya ketidakpuasan bukan hanya kepada Jokowi, bukan hanya kepada Gibran, juga ketidakpuasan terhadap Prabowo. Oh gitu? Nah, iya, karena ini jenderal-jenderal ini kan juga ikut memakzulkan Prabowo dari TNI dulu kan. Tidak semua ya, tapi sebagian kan seperti itu. Nah, jadi ketidakpuasan. Ya, dan sebagian itu kan pendukung Anies, ada pendukung Ganjar gitu loh. Itu begitu. Nah, kan dilihat bahwa Prabowo ini sangat kuat dengan ada dukungan Jokowi. Betul banget. Ya kan? Nah, ini mau diputus dulu nih. Ya. Bagaimana memutus hubungan antara Jokowi dengan Prabowo?
Ya kan? Nah, nanti kalau udah bisa hubungan Prabowo retak, putus, targetnya Prabowo lagi. Target akhirnya Prabowo. Ini kan namanya pelan-pelan, bertahap, gradual, ya kan? Jadi gitu. Nah, jadi saya yakin Pak Prabowo juga ngerti lah. Jadi targetnya bukan hanya persoalan Jokowi, ini targetnya Prabowo. Targetnya Prabowo sebenarnya. Tapi kan salah satu pendukung utamanya Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi. Ya kan? Ini harus dimatikan dulu, harus diputuskan dulu hubungan ini. Supaya nggak ada backingan lagi secara politik di belakangnya yang besar dan kuat. Gitu. Kan nggak mungkin melawan sekaligus. Betul kan? Dengan lemahnya Pak Jokowi, lemahnya partai-partai yang ada, Prabowo udah tinggal gampang. Waduh. Ternyata abang encer sekali mengurai ini ya. Encer sekali ya kan. Rencana mereka ini ternyata, ya kalau saya bilang jahat ya jahat juga sih bang. Kan tidak membantu pemerintah justru kan ini mengganggu terus. Kalau saya bilang bukan jahat, akal bulus. Akal bulus ya kan. Iya. Coba lihat postingan di Twitter yang ini nih. Coba lihat dulu. Apa itu? Info dari sono, sepertinya pemilik ilmu hitam yang selama ini dia gunakan untuk hipnotis rakyat dengan kebohongan sudah menagih tumbal. Apa maksudnya nih? Itu si Said Gaduh ya. Said Gaduh. Kalau ya katanya kan? Batman Power tuh Said Gaduh. Tukang bikin gaduh. Sama itu kelompok-kelompok yang bisa mengacaukan negara ini ya. Kelompok sakit hati. Bayangkan. Kita tahu walaupun dia hanya memposting ulang, ya dia kan main aman nih. Nggak seperti si Roy Panci, Tifa, itu kejebur teman-temannya, dia diceburin sama dia juga sebenarnya kan. Nah, dia bermain cantik. Dia posting menggunakan cara-cara bukan dia yang tulis ketikan dia, sehingga dia tidak bisa diperkarakan. Orang ini pintar gitu ya, tapi pintar bikin gaduh. Kalau kata Bang Zulfan tadi bukan pintar, tapi akal bulus. Nah, bayangin tulisan seperti ini loh. Ya, karena kemarin kan sempat hoax yang beredar bahwa dibilang Pak Jokowi sakit lah kulitnya lah, autoimun lah. Nah, dan postingan ini kan menuju ke sana. Bayangin, edan itu. Apakah kalian, ya fans-fansnya Tifa, Said Gaduh ini, melihat postingan ini bahagia? Aneh saya kalau kalian bahagia. Bahagia kalian pasti bang. Sama orang-orang ini. Bahagia mereka bang. Menurut saya. Jadi kita sama-sama pahamin ya bahwa lawan kita adalah pengkhianat bangsa ini, ya mereka-mereka ini. Dan terkait tentang kesehatan Pak Jokowi, ini videonya ya, jadi Pak Jokowi sudah klarifikasi mengenai ini. Kita saksikan. Ya, terkait kondisi Bapak kan sekarang banyak yang mempertanyakan terkait kesehatan Bapak. Kan sudah disampaikan, alergi biasa. Alergi biasa. Alergi biasa. Waktu ke Vatikan kemarin. Ini kondisinya sekarang. Ya seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa? Biasa saja. Enggak kemana-mana. Badan masih fit berarti ya? Gimana? Badan masih fit nih? Enggak ada masalah. Alergi biasa. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden kita akan Pilpres 14 Februari 2024. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi.
dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan sah, tidak ada masalah dan sah. Betul. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Sudah dijawab oleh pimpinan saya, Ketua MPR, ya, bahwa MPR rakyat telah memilih dan MPR telah melantik, ya, pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024. 90 juta lebih loh. Pak Gibran Raka Buming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ternyata gerombolan pembenci Pak Jokowi ini rata-rata mulutnya doang besar ya. Rata-rata omon-omon dia doang yang besar teman-teman. Tapi nyalinya nol besar, buktinya nol besar. Jadi bisa kita bilang, bisa kita simpulkan bahwa yang mereka lakukan selama ini ya hanya ingin membuat gaduh bangsa ini teman-teman. Ya kita lihat sekarang lah. Awalnya mereka sangat gagah berani. Kami akan lawan. Kami akan buktikan di pengadilan. Kami akan senang Jokowi melapor. Datang Kozinudin. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya akan cecar Jokowi dengan pertanyaan. Tapi sekarang buktinya apa? Mereka nangis-nangis, mewek-mewek. Si Tipa nangis di TV. Nangis ketika pidato. Pak Jokowi, aku ini ibu rumah tangga. Sekarang aku ibu rumah tangga. Kemarin aku dokter. Sekarang aku ibu rumah tangga. Sebenarnya profesi dia apa sih? Kami di ibu rumah tangga. Apakah Jokowi tega? Ikhlas melihat kami. Ya ikhlas lah. Ibu rumah tangga itu ya Tipa ya, Kurnia ya. Kerjanya di rumah, merawat keluarga, merawat suaminya. Tidak keluyuran ke sana kemari bersama Roy Suryo, bersama laki-laki ya kan. Nggak begitu ibu rumah tangga. Menyiapkan bekal untuk suami, makan untuk anaknya. Ada ibu rumah tangga apa? Aduh, ini kumpulan omon-omon besar ya kan, yang nggak bernyali. Datang Kozinudin. Presiden kok mau memenjarakan rakyatnya? Hei Kozinudin, HTI, urus HTI kau itu. Kozinudin, gimana hilafah ente? Gimana hilafah antum? Kozinudin datang lagi Egy Sujana ya kan. Sekarang entah kenapa nih Egy Sujana, gimana kabarnya? Katanya sakit keras, mau operasi usus apa-apa gitu, kanker usus. Gimana sekarang kabarnya? Apakah sudah siuman? Apakah sudah baikan? Apa gimana gitu ya kan? Kita nggak tahu teman-teman. Ya inilah kumpulan orang-orang yang bermulut besar tanpa nyali ya kan. Pasukan berani ribut, takut lapar. Makanya dapat dana asing mungkin ya. Mungkin. Oke teman-teman. Aduh capek saya. Mengucapkan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.